Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kenikmatan kesehatan badan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini dalam rangka acara muhadarah. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita muliakan dan kita harapkan ridho ilmu dan ilmu nafi'nya pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah Romo Yai Salahuddin Sofwan. Semoga beliau sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan diberikan anak cucu yang soleh dan solehah. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati penasehat pondok pesantren Darul Hikmah Al Ustadz Ghazali SPDI. Semoga beliau diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati ketua pondok pesantren Darul Hikmah Ustadz Subki Mas Hadi serta wakilnya Ustadz Khaidir Ali Al-Hafiz. Yang sama-sama kita hormati ketua keamanan, ketua madrasah, ketua keamanan dan ketua muhadarah dan serta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita berlancar dengan lancar. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara kita Sohib. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntum wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun fa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Sohib. Acara selanjutnya yaitu pembacaan selawat yang akan dibacakan oleh Kang Samsul Bahri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغاره تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول
Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan pembacaan salawat tadi kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, ceramah agama. Ceramah yang pertama yang akan disampaikan Al Ustadz Ahmad Nursiha. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Wajib salam ya, dijawab walaupun hukumnya sunnah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawab. Bagus dijawab daripada tidak, karena itu hukumnya pakah kakang pakah ya pakah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kita beberapa nikmat, yang salah satunya nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan badan, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini guna melakukan aktivitas mingguan, yakni tamrinud dakwah atau muhadharah. Berhubung malam Senin biasanya banyak orang yang sakit. Ada kalanya memang sakit beneran atau memang sakit-sakit dibikin-bikin. Biasanya malam cangkroan bergadang sampai jam 2 seperti Kang Rizan, sepertinya mutalaah, kan wajar mutalaah. Sampainya mata bengkak-bengkak. Ya tanjung pakah. Ya kalau bermanfaat alhamdulillah, syukur alhamdulillah dapat menghadiri. Mungkin ada nanti juga seseorang yang malam cangkroan nanti pagi nggak sekolah alasannya sakit. Alasan sakit itu dari mana? Malam bergadang cangkroan tiap malam, diperhatikan tiap malam, tapi sekolah tidak paginya. Atau Senin nanti menghindari namanya setoran. Setoran lebih parah ya lagi, kemarin ada permasalahan, kan biasanya kalau tidak menghafal wajib 21 bait. Ini menghafal cuma 1 bait langsung menyerahkan uang 20.000. Itu yang itulah yang namanya pakah jakakang. Nah, itu entahlah atau wallahu alam siapa namanya, mudah-mudahan kita tidak seperti yang demikian itu. Ya alhamdulillah. Ya mungkin para ketua-ketua pembesar-pembesarnya tidak hadir. Oh alhamdulillah sih. Habaib syekh yang tua-tua tidak bisa hadir karena mengikuti yang namanya rapat. Ya alhamdulillah, ada alhamdulillahnya juga. Kurang gojolkan, biasa tukang gojolok cuma Kang Rizan karena tidak berkutik, karena ya pakah tadilah, pakah namanya pakah. Jadi kita wajib bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, la in syakartum la azidan lakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah
Hai, parah. Jadi barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan tambah, kata Allah. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, niscaya azabku bersangatan pedih. Dalam firman Allah yang lain, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup. Jadi diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah. Tatkala Rasulullah keluar dari rumah beliau menemui kami, kata sahabat Jabir, Rasulullah membuka pembicaraan dengan mengisahkan ada kata Rasulullah dalam hamba-hamba Allah yang makan karang. Parah ya. Ada hamba Allah yang hidup umurnya 500 tahun. Yang hidup di sebuah gunung, di satu pulau, di pulau tersebut ada gunung. Pulau tersebut tidak ada berpenghuni, cuma satu orang, yakni hamba Allah yang berumur 500 tahun tersebut. Tidak ada pulau lain, jarak dari antara satu pulau semuanya dikelilingi laut yang jaraknya kurang lebih 32 km. Iya, berbual parah itu ya, bual tuh parah tuh. Parah aja aja. Jadi di sini hamba Allah tersebut hanya melakukan selama 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 500 tahun tersebut beliau meminta kepada Allah agar nanti matinya dalam keadaan sujud dan jasadnya tidak lenyap, tidak rusak. Maka di situ Allah kabulkan permintaannya. Setelah Allah kabulkan permintaannya, kata Rasulullah, kami berjalan-jalan bersama Jibril menemui seseorang tersebut di yaumil kiamat nanti. Seseorang tersebut masuk surga, tapi masuk surganya lantaran dengan rahmat Allah. Kata hamba tersebut, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga berkat amalku. Tidak, kata Allah, dengan rahmatku. Bahkan dengan amalku, ya Allah, tidak dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah enggak lah, dengan hidayah. Dengan rahmatnya Allah. Ketiga kalinya sahabat ahli ibadah tersebut, ya Allah, masukkan aku juga bersama sebab amalku, tidak dengan rahmatku, kata Allah. Maka dari itu kata Allah, masukkan dia ke dalam neraka. Sudah dibilang Allah masuk ke dalam neraka, maka sahabat tersebut, ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam neraka, tapi masukkanlah dengan rahmatmu, kata Allah. Maka intinya di sini walaupun intinya mencari ridhonya Allah atau rahmatnya Allah, ya sembahyang, sholat dengan yang diridhoi, hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hidayah ya dicari juga hidayah, walaupun sudah ada yang memiliki di pondok. Ya untuk parah betul. Ya, parah. Kemudian salawat ma'assalam tetap tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sudah salawat banyak tadi. Salawat cukuplah dalam hati aja kan, yang penting salawat. Intinya salawat. Walaupun keadaan riya, tetap kan pahalanya tetap mengalir, tapi itu hanya terkhusus untuk sholawat, bukan amal-amal yang lain. Jadi sholawat terserah mau riya atau tidak, tapi lebih bagusnya tidak riya, lillahi ta'ala, lillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alangkah indah. Ya cukup.
Kemudian ketiga kalinya, oh yang ketiga udah, yang ketiga tidak lupa berterima kasih kepada ketua muhadarah yang mana beliau, ini kalau belum kenal nama beliau, Al Ustadz Ar-Rasyidin Murdis, ya, Ar-Rasyidin Murdis. Ar-Rasyidin Mursyid. Yang mana beliau telah menganakan terkena petugas muhadarah yang berbentuk ceramah. Berhubung dengan tadi ada kan nama beliau Rasyid. Nama beliau Rasyid, teringat satu kisah, ada yang namanya Rasyid dan namanya Zolim. Jadi nama asli beliau sahabat Rasulullah namanya asalnya Zolim. Kemudian diganti Rasulullah dengan nama Rasyid bin Abdi Rabbih. Jadi kisahnya, sebelum masuk Islam, si Zolim atau si Rasyid, si Zolim ini penyembah berhala suwa. Berhala suwa ini adalah berhala yang ada sejak zaman Nabi Nuh. Bulat ya. Parah, intinya parah. Jadi si Zolim atau si Rasyid ini adalah penyembah berhala suwa. Jadi waktu tengah malam beliau lewat membawa sesajen untuk berhala suwa, karena penyembah berhala kan membawa sesajen untuk berhala suwa. Ketika itu di tengah perjalanan, di samping berhala suwa terdapat berhala-berhala yang lain. Maka berhala-berhala tersebut ngomong berbicara dengan berhala yang ada di sebelahnya. Sungguh aneh katanya. Sungguh aneh tapi nyata. Ya sungguh aneh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sungguh aneh, Rasul baru, Nabi untuk akhir zaman telah diutus menyempurnakan agama-agama yang baru, memerintahkan meninggalkan zina, meninggalkan khamar, yang bagus-bagus intinya. Sungguh aneh kata berhala. Teman, setelah berjalan lagi, terdapat lagi satu berhala ngomong lagi. Kami kata berhala, kan isinya cuma jin yang ngomong. Berhala tersebut ngomong begini. Kami di langit dilemparkan sampai ke bintang. Cuman ke bintang entah planet Pluto atau di mana, cuman namanya itu cuma bintang. Di bintang sebab terutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini si Zolim atau si Rasyid tadi tidak menghiraukan, terus berjalan. Apa? Iya, lanjut gas, lanjut. Nah, bentar lagi lah. Gas. Ya parahnya hai. Sampai mana tadi? Lupa dah. Sampai paling dulu. Setelah berjalan, terdengar kabar Rasulullah di Madinah, maka si Zolim tersebut atau si Rasyid Zolim ini berhijrah ke Madinah dengan membawa seekor anjing. Ya, ini anjingnya namanya Rasyid. Ya, jadi anjing si Zolim namanya Rasyid. Bukan, kalau Rasyid ini kan artinya pintar, memang pintar. Ya. Ya memang pintar ngomong, pintar dalam hal ilmu syarab nahunya, bukan pintar bijui ya. Po. Mic-nya buruk. Jadi setelah berhijrah ke Madinah, si Rasyid ini si Zolim akhirnya menemui Rasulullah. Ketika Rasulullah menanya, siapa nama sampean? Kata Rasulullah kepada si Zolim, namaku Zolim, kata si Zolim. Ya. Terus Zolim artinya kan si jahat, Zolim yang berbuat zolim, berbuat kejahatan. Kemudian Rasulullah menanya lagi, siapa nama anjingmu ini aja? Namanya Rasyid. sorry kalau tersinggung maaf aja. Ini cuma kisah, hanya menyampaikan kisah. Tidak, kita cinta damai, perdamaian ya. Perdamaian
Perdamaian, perdamaian. Udah cukuplah damai. Cukup damai, jangan membuat provokator seperti Udin kan. Udin cuma kompor, jawabannya cuma kompor ya. Walaupun beliau pernah kisahkan beliau Jumintan yang asalnya Menang. Jumintan. Nah, kisah awal biasalah bagus. Jumintan. Pakah. Maka di situ Rasulullah tertawa kecil saat mendengar nama tuannya si Zolim, nama anjingnya si Rosid. sorry. Guguk ya, ndaklah Rosid guguk, enggak. Jadi di sini Rasulullah mengganti kau menjadi si Zolim menjadi si Rosid. Akhirnya disitulah kisah di mana nama ditukar dengan si anjing. Si Rosid menjadi Zolim, si Zolim menjadi Rosid. Nah, jadi intinya ya banyak-banyaklah bersyukur, sholawat. Nah tadi tidak ada berinti, intinya hampas nior. Ya di sini cuma ya kan kata Kang Muslimin pernah mengatakan dalam ceramah yang tahun kemarin, udah lama tahun kemarin. Di sini di depan santri mungkin di kampung kita memimpin masyarakat, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, cukup diambil kulukum ra'in. Tiap seseorang tersebut pemimpin. Walaupun pemimpin nanti ketua RT atau penjual karang nanti. Penjual karang atau jadi tokeh karang. Ya, pemimpin juga bagi anak buah, tokeh karang. Jadi intinya banyak-banyak bersyukur, manakala nanti boleh ilmu kita bertambah manfaat, bertambah barokah. Ya dengan itulah. Lama juga ya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan ceramah beliau tadi kita mendapatkan rahmat dan hidayah, dan bisa sekolah tambah rajin dan bisa menyelesaikan hafalan yang dikasih guru. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan kepada Al Ustadz Ismarullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita harapkan berkah ilmu nafi'nya Mudirul Ma'had Ponpes Darul Hikmah, yakni Romo Yai Sholihuddin Sofwan. Semoga beliau sekeluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati guru kita Kang Ghazali SPD. Semoga segala urusan beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati ketua pondok beserta wakil, ketua madrasah, ketua keamanan, ketua kebersihan dan pengurus-pengurus yang lainnya. Wabil khusus ketua muhadarah kita Kang Rosidin Murdis. Karena dengan beliaulah acara kita rutinitas pada malam Senin berjalan dengan lancar. Semoga beliau-beliau semua dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan sebuah hadis yang mana hadis ini sering terdengar di telinga kita namun jarang teramalkan gitu nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Yang mafhumnya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi menuntut ilmu itu wajib Kang Acok, bukan sunnah. Kenapa? Kenapa diwajibkan? Karena dengan ilmulah kita bisa membedakan yang mana hak, yang mana yang batil. Dan dengan ilmu pula lah semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang masalah menuntut ilmu, maka tidak lepas daripada yang namanya sebuah perjuangan. Jadi kita di pondok ini harus berjuang. Ojo turu-turu wae Kang Acok. Seperti yang seperti yang dikatakan oleh Pak RT, jauh-jauh dari Sumatera sampai ke Jawa cuma numpang tidur. Parahnya Kang Acok nih. Kenapa begitu? Karena jikalau kita menginginkan sesuatu, maka berjuanglah. Dengan begitu kita akan tahu bahwa hidup ini perlu perjuangan, bukan hanya sekedar penantian. Dan seberapa besar perjuangan yang kita lakukan, maka semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Namun, jikalau tidur yang kita banyakkan seperti Kang Acok, maka kebodohanlah yang akan kita dapatkan. Kalau kata Kang Subki itu, usaha itu pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi, hasil itu tergantung daripada perjuangan yang kita lakukan, bukan seberapa lama tidur yang kita lakukan. Sebuah syair ada sepotongan syair telah mengatakan, ta'allam, belajarlah Kang Acok. Karena apa? Fa innal ilma zainun li ahlihi. Bahwasanya ilmu itu penghias bagi pemiliknya. Jadi bagaimanapun bentuk Kang Acok, rupa Kang Acok, kalau Kang Acok mempunyai ilmu, maka terhiaslah dirinya. Insyaallah. Aduh, hai. Dan bagi kita yang kurang bisa, sebetulnya banyak motivasi yang ada di pondok ini. Jikalau kita memikirkan dan merenungkan, maka bertambahlah semangat kita untuk menjadi lebih bisa dari hari-hari sebelumnya. Contohnya seperti Kang Samsul misalnya, itu beliau tuh santai, perlahan namun pasti. Atau seperti Kang Mimin, pendiam namun menyakitkan. Ya. Parahnya ay. Atau seperti ketua muhadarah kita, beliau ini yang mantap, gaya biasa tapi mutu luar biasa. Karena apa? Beliau ini bisa dikatakan multi talent. Badminton mantap, futsal mantap, baca kitab apalagi, boleh tes lah kata beliau. Ya. Terus yang saya herankan, padahal Kang Acok itu sekamar dengan beliau, kok tidak termotivasi gitu, Ada apa dengan Kang Acok? Sebegitu parahnya kah dirimu Kang Acok? Parahnya Kang Acok nih, parah. Aduh. Selanjutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata,
kepada para penuntut ilmu. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Barang siapa yang menuntut ilmu berarti sama halnya dia mencari surga. Jadi kalau sekarang Kang Acok ini berarti sedang dalam mencari surga walaupun keadaannya dalam sering turu-turuan. Wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabihi. Dan barang siapa yang berbuat maksiat berarti sama halnya ia mencari neraka. Jadi kalau Kang Acok berbuat maksiat berarti sama halnya beliau mencari neraka. Aduh, mungkin Kak Acok sudah marah. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Tapi Ustadz kita Kang Ghazali pernah mengatakan bahwasanya iblis pernah berkata kepada Fir'aun bahwasanya orang yang paling buruk daripada mereka berdua ialah ia yang tidak mau memaafkan saudaranya padahal dia sudah meminta maaf kepadanya. Jadi saya banyak-banyak minta maaf Kang Acok. Jikalau Kang Acok tidak mau memaafkan berarti lebih buruk daripada setan dan Fir'aun. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan apa-apa yang disampaikan beliau tadi dapat kita ambil hikmahnya. Acara selanjutnya Bilal dan khutbah, yang mana Bilal akan dibacakan oleh Adik Abdul Qadir dan khutbahnya yang akan dibacakan Ustadz Riyandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an-nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yakhdubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum ala ma'aniddin. Rabbi khtim lana minka bi khairi wa yasirri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi a'azza man atahu wa jahada fi sabilil maghdati wa azalla man asahu wa jahada fi sabili tawaqiti a'daih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh abdul makhluqin. Allahumma fasalli wassallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Memahami makna kehidupan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu kita menjalani hidup yang berkualitas.
Karena dengan itu kita bisa menentukan tujuan hidup agar kehidupan yang kita jalani ini lebih terarah. Tanpa tujuan hidup terasa hambar dan hanya sekedar lewat saja tanpa arti serta motivasi. Apabila seseorang tidak mengetahui tujuan hidup yang benar, maka dia akan menjalani hidup yang asal saja atau berorientasi pada tujuan yang salah. Maka dari itu marilah kita telah sedikit mengenai tujuan hidup kita di dunia ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan semua supaya mereka menyembahku. Sudah sangat jelas diindikasikan melalui ayat tersebut bahwa sebagai manusia ciptaan Allah, kita harus mendasarkan hidup ini pada suatu niatan dan tujuan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Apabila kita amati, kata-kata ibadah berasal dari kosakata abada, yang artinya menyembah atau menghamba. Kepada siapa? Tentunya kepada Allah selaku Tuhan alam semesta yang telah menciptakan kita. Ketahuilah hadirin sekalian, seorang hamba jadi mulia ketika derajat tuannya sangat mulia, dan begitu juga sebaliknya, seorang hamba menjadi terhina jika derajat tuannya rendah. Kita ambil misal kenapa seorang tangan kanan pengabdi presiden begitu bangga dan dihormati dengan pekerjaan tersebut, karena dia mengabdi pada seorang yang mulia yaitu presiden, dan begitu juga sebaliknya. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbil minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakallaha katsira. Wa qul rabbi ighfirli warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wa ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma aslih jami'a wa ulatil muslimin wa ansuril islami wal muslimin wa ahlikil kafarati wal musyrikin wa lil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa lazikrullahi 'azza wa jalla akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan Al Ustadz Ghazali Al SPDI. Kami waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
yang sama-sama kita muliakan Mudirul Ma'had Darul Hikmah. Mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesehatan badan jasmani maupun rohani, amin Allahumma. Dan yang saya hormati Ketua Pondok, Ketua Madrasah Aliyah, Sanawiyah, Ketua Keamanan dan Ketua Muhadarah, dan teman-teman santri rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Berhubungan mendekati tanggal 10 Dzulhijjah, maka disunnahkan kita untuk berkurban. Sunnah muakkad hukumnya seseorang yang mampu berkurban maka mesti dia harus berkurban. Adapun syarat hewan kurban mestilah kambing, sapi, dan juga unta. Nah, permasalahannya, mampukah kita membeli kambing? Maka mesti sekarang kayaknya kita adalah orang fakir semua. Saya orang mampu, kata Acok, beli kambing. Acok lagi kan, sebenarnya Acok itu cuma sekedar nama, tapi tujuannya bukan dia. Sama seperti Zaid dan Umar, itu cuma sekedar nama, percontohan. Terkadang baik, terkadang buruk. Tapi yang dikehendaki bukan Acok saja, tapi keseluruhan. Oke, karena kita tidak mampu berkorban dengan sapi ataupun berkorban dengan unta apalagi, ataupun juga berkorban dengan kambing. Oleh karena itu, karena kita tidak mampu berkorban hewan-hewan yang seperti saya ucapkan tadi, maka di dalam kitab Bajuri dan di dalam kitab Tausyaf di sana disebutkan bahwasanya wa an Ibnu Abbas annahu yakfi iraqatud dam walau min dajajin aw awizzin kama qala hul Maidani wa kana syekhuna rahimahullah ya'murul faqira bitaqlidihi. Kata Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas, boleh atau cukup mengalirkan darah ketika hari raya kurban sekalipun dari ayam jago, boleh, cukup. Dan sekalipun dari angsa, bebek, itik, dan itu boleh. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Al-Maidani dan Ibnu Hajar Al-Haytami, wa kana syekhuna rahimahullah ya'murul faqira bitaqlidihi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memerintah agar orang fakir, ya kita semua ini kan belum mampu, ya kita kiriman ya mungkin paling banyak 1 juta, hutang kita 700 tinggal 300. Berarti kita fakir, 300 untuk 1 bulan mesti tidak cukup lah, mesti tidak cukup. 1 juta saja 1 bulan terkadang tidak cukup, apalagi 500. Nah, rata-rata kita fakir atau tidak mampu lah. Sehingga kita boleh ya bertaklid kepada Ibnu Abbas yang mengatakan cukup berkorban dengan ayam jago. Oke bang, ayam jago 150 atau 100. Saya nggak punya uang. Ayam potong yang sekitarnya 30 atau 50 lah. Cukup kan? Tujuannya apa? Ya selain kita mendapatkan pahala kurban, ya kita mendapatkan pahala kurban. Nah, daripada kita ikut sapi 7 orang misal, tapi nanti bersama orang banyak, lebih baik kita ayam jago sendirian, ya enggak? Daripada sapi orang 7. Tapi pembahasan kita enggak mampu ya. Pembahasan kita enggak mampu. Lain kalau kita mampu. Orang 7, bayangkan, nanti 7 orang berkendaraan di yaumil kiamah dengan 1 sapi. Sempit kan? Apalagi di depan ada cewek yang bukan mahram kita, ya kan? Di belakang ada perempuan yang bukan mahram, bahaya nanti. Lebih baik kita ayam sendirian, selamat, ya, selamat. Oleh karena itu ya, bagi yang merasa punya uang lebih, diharapkan berkurban ayam. Tidak mampu ayam jago, ayam potong. Tidak mampu ayam potong, kita beli ayam yang biasa berak-berak masing-masing loh. Nah, kita membuktikan dendam kita dengan dia. Kita sembelih satu persatu dia. Tapi kita beli dulu, kita beli dengan Kang Murtaki atau dengan ya pengurus ayam tadilah siapa. Kita beli, Kang, saya beli ayam yang kecil-kecil itu. Arifin 1, 10.000, 20.000 ya kan?
Arifin 1, Heri 1, Isma 1, Lor 1. Habis itu lah. Sehingga bersih jadinya, tidak ada lagi kotoran ayam. Daripada benci-benci kemudian melempar ayam, menyiksa ayam, dosa sampean. Nah, daripada seperti itu lebih baik kita benci, kita sembelih, selesai. Cocok nggak? Masuk nggak? Masuk. Oleh karena itu beli ayamnya ya. Kalau ada uang lebih. Kalau saya ada uang lebih bang, cuman utang saya banyak lagi. Bayar utang aja. Oke, bayar utang. Itu intinya kalau ada uang lebih mampu beli ayam lah. Beli ayam ya, beli ayam. Ayam potong. Kalau memang tidak mampu lagi ayam kecil-kecil itu kita beli. Daripada nelek basing-basing kan, bagus kita beli, kita musnahkan. Tapi jangan dimusnahkan semuanya, jangan. Ya sisakan 2, 3 sehingga dia bisa berkembang biak lagi kan. Nanti keuntungannya ya tetap kembalinya ke kita lagi. Nah, tujuannya agar kita tidak tamak ya kan, tidak arep-arep pembagian daripada masjid, daripada kampung itu nah. Karena kalau kita tidak menyembelih sendiri, biasanya kita arep-arep, tamak akhirnya, berharap kepada makhluk. Mudah-mudahan hari ini ada pembagian ya Allah. Begitu hinanya dirimu, sahai saudaraku. Begitu fakirkah, begitu miskinkah engkau sehingga tidak mampu membeli telur, membeli ayam. Daripada kita arep-arep tamak dengan manusia, lebih baik kita beli sendiri. Bah dikai bah ora karepmu panitia masjid, orang atur sementing aku wis duwe ayam dewe. Oke? Tapi kalau memang tidak mampu atau mampu tapi hutangnya lebih banyak, ada usaha. Tapi kalau mampu beli kambing, mampu. Tapi kalau memang mampunya ya kita rata-rata yang mampunya separuh-separuh lah, kita beli ayam saja. Dan itu dapat pahala bang, dapat pahala kurban, iya. Mengikut siapa? Ibnu Abbas. Dan itu diperintah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita bajuri, makanya saya bawa kitab agar saya tidak ngomong sembarangan. Dalam kitab Tausyakh juga disebutkan seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Yai sering menyebutkan bahwasanya ketika selesai sholat baca zikir ya. Baca zikir itu dibaca, kemudian baca sa'altu karabbi itu dibaca agar sehat badan kita, tidak terkena wabah, tidak tertular penyakit. Setelah itu baca li khamsatun itu juga dibaca. Baca lagi yang setelah asar dan setelah subuh itu dibaca juga. Dibaca. Jangan pulang sebelum itu selesai. Mudah-mudahan dengan amalan seperti itu kita sehat walafiat walaupun wabah mengelilingi kita. Tapi mungkin sampean bertanya, Mbak, banyak yang membaca itu, tapi banyak juga yang sakit. Nah, saya tambah, mungkin dia kurang olahraga. Itu. Makanya olahraga itu penting juga. Ini tambahan saya, keluar dari pendapat Pak Yai. Pendapat Pak Yai itu cuman itu, zikir saja. Baru saya nambah, mungkin kurang olahraga. Jadi harus olahraga itu rutin, Mas Bro. Ya main bal-balan, badminton, olahraga. Saya olahraganya tidak seperti itu bang, kata Zuhri. Saya olahraganya sholat 100 rakaat. Itu luar biasa. Kang Zuhri, Kang Samsul mungkin dia makamnya sudah seperti itu. Tapi bagi saya makamnya masih olahraganya badminton, futsal. Itu olahraga saya. Di belakang saja, di belakang. Olahraganya di belakang. Gak perlu sampai berpikir mau keluar jasa. Di dalam saja, di dalam. Olahraganya di dalam. Nah mungkin ada misalnya mbak-mbak tadi rajin membaca li khamsatun, membaca sa'altu tapi tidak olahraga, mungkin itu akhirnya dia sakit. Mungkin menurut saya nih ya, mungkin. Sehingga teman-teman yang biasa membaca tapi jarang olahraga bisa juga dia terkena sakit. Sepakat kedokteran, kesehatan bahwasanya olahraga itu menambah daya tahan tubuh, menyehatkan badan, ya kan? Itu mestilah sepakat sudah ya. Sehingga ketika olahraga daya imunnya kuat, tinggi. Nah, olahraga ya, olahraga. Selanjutnya kalau memang sudah rajin membaca wiritan, kemudian rajin juga olahraga, ternyata tetap diberikan Allah penyakit, sakit, pilek, batuk. Nah, itu berarti sudah ketentuan Allah. Dan kita mesti harus sabar menerima. Dan kalau sudah sakit, usahakan jangan pelit, jangan pemalar terhadap diri sendiri. Tidak usah pelit. Karena ada sebagian orang yang pelit pol.
Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia tidak mau beli obat. Astagfirullah. Beli lala segar 6.000 cuman. Sayang bro, duit aku untuk seminggu lagi. Ya Allah Gusti, belilah obat, beli Prokol, Inza, Paramek, Baygon. lain Baygon dah, Baygon khusus acok aja lah. Beli obat, jangan pelit terhadap diri sendiri. Ya kalau sampean mampu sabar dengan penyakit, sampean tetap masuk rajin jamaahnya, nggak apa-apa. Sampean sakit berarti sabar dan tabah. Masalahnya sampean memanfaatkan sakit sampean untuk tidak setoran, tidak masuk, tidak serogan, tidak musyawarah karena sakit. Gayanya tempel-tempel koyo. Aduh mak, aduh mama sayangi. Tapi tidak apa-apa. Kamu berpikirnya negatif kan? Kita berpikirnya positif. Bayangkan dia sakit saja, ditempel koyo, tapi mampu hadir ke majelis ilmi wa dzikri. Tepuk tangan, tepuk tangan. Itu luar biasa. Artinya ya kita harus husnudzon kepada teman-teman seperti itu, harus husnudzon. Berbaik sangka ya. Nggak boleh kita berburuk sangka, tapi bagi diri kita pribadi kita harus berburuk sangka bahwasanya kalau kita sakit, banyak kegiatan yang kita lalaikan, lebih baik kita beli obat dah. Beli obat, beli, jangan pelit, jangan mengharap mudah-mudahan ada bantuan obat. Ya Gusti, Paramek 500 saja sampean nggak mampu beli, ya Allah pelitnya untuk diri kamu sendiri. Masa untuk orang lain tambah lagi tuh, mestilah temannya sakit mesti nggak ngatur dia. Kalau untuk dirinya sendiri saja pelit. Oleh karena itu beli obat daripada sakit berkepanjangan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah beli obat. Mudah-mudahan dengan obat cepat sembuh. Saya tidak obat bang, saya minta dari Terawangan. Ada nyambung gitu ya. Tapi mungkin bisa juga husnudzon kan, dengan itu akhirnya sembuh. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Saya kasih obat, pus, saya semprot sembuh. Bisa jadi. Yang penting jangan ludahnya acok aja lah. Ludahnya acok tambah parah nanti. Oke, itu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama masalah ayam tadi ya. Kalau memang mampu berkorbanlah ayam, walaupun dengan ayam. Kalau memang mampu lagi ketika nanti kita di rumah mampu, maka beli kambing, beli sapi kalau memang mampu lagi. Yang selanjutnya saya mewakili pengurus, mewakili para ustadz, para guru, kemudian mewakili petugas warung. Memohon maaf kepada Anda semua jika memang selama ini pelayanan kami tidak baik. Pelayanan kami kurang sempurna, kami mohon maaf jika ada kesalahan dari ucapan ataupun perbuatan. Dan mudah-mudahan ketika akad kita terkadang mungkin tidak sah secara syariat, mudah-mudahan itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah seluruh dosa-dosa kita diampuni. Jika itu dosanya berhubungan dengan hakul adami, maka mesti dilunasi. Ya, itu ya intinya. Jika ada hutang bayar, itu intinya. Masalah salah kata, salah perbuatan itu mungkin bisa kita kosong-kosong ya kan. Tapi masalah hutang Samsul mesti dibayar ya, Kang Malik, Kang Zidan. Hutang mesti dibayar, nggak bisa. Monggo Kang, ikhlas-ikhlasan ge, kosong-kosong. Oh, tak tutuk ndas semua. Masalah hutang mesti dibayar. Alah Kang, utang 2.000 tok. 2.000 dikalikan 40 ribu mas bro. Bayangkan kalau satu orang 40 ribu, 80 ribu. Banyak kan satu orang 40 tadi misalnya, atau satu orang 20. Ya Allah Kang 40 aja ditagi. Saya bisnis mas bro, bukan sedekah. Kalau sedekah saya sebanyak-banyaknya nanti kalau memang sudah kaya. Ya kalau di dunia bisnis ya kita cari untung sebanyak-banyaknya. Ya acok dunia bisnis, cari untung sebanyak-banyaknya. Baju harga 25, jualnya 100. Boleh, karena dia memang mencari untung sebanyak-banyaknya. Bisnis memang harus mencari untung. Kalau sedekah juga sebanyak-banyaknya. Enggak bisa sedekah digabung dengan bisnis. Kalau tumbas niki nggih, harganya berapa? 20.000. Nggih, sedekahlah 10.000. Ana bisa. Oke, ketika dagang cari untung sebanyak-banyaknya. Saya beli 20.000, saya jual 40 atau 50. Cari untung. Sedekah di lain waktu.
Nanti saya sedekah ke fakir miskin, aco, jabar dan sejenisnya. Itu nanti setelah bisnis saya selesai. Oke? Setelah keuntungan saya banyak. Tapi intinya semua yang kita lakukan di pondok, semua bisnis yang kita lakukan di pondok itu bukan murni untuk kita pribadi, bukan. Semua kembalinya ke Pak Yai, karena kita juga khidmah kepada Pak Yai. Artinya kamu yang berhutang ke warung, kamu yang berhutang ke koperasi, itu berhutangnya ke Pak Yai. Bahaya kalau kamu tidak bayar. Selebihnya barang-barang yang ada di warung, barang-barang yang ada di toko, itu juga semua miliknya Pak Yai. Kamu menggunakan, ya, tapi tidak dikembalikan. Nah, tuh pembahasannya. Ayo lah. Itu berarti menggunakan piring Pak Yai, gelasnya Pak Yai, pisaunya Pak Yai. Ayo gosok semua semen. Tapi sudah saya taruh Bang di depan kemarin, tapi belum dicuci. Di depan kamar sampean masing-masing maksudnya. Kemudian ada lagi jabar makai. Nah, itu akhirnya gosok. Itulah pembahasan yang kemarin. Kalau barang saya pribadi nggak masalah ya. Ini barang Pak Yai. Jadi saya bukan ingin pamer atau sombong ya. Kehidupan saya dikelilingi oleh piring dan gelas-gelas dan sendok-sendok. Tapi saya tetap beli sendok sendiri, saya beli piring sendiri, saya beli mangkok sendiri. Kalau nggak percaya tanya Rasid atau teman-teman saya ketika beli barang-barang pondok. Selain saya beli barang-barang warung untuk untuk warung karena itu milik Pak Yai uangnya, saya juga beli barang-barang saya sendiri pribadi. Yang mana piring Abang? Nah, piring saya itu masalahnya tidak tahu lagi karena saya beli sama dengan piringnya Pak Yai. Sehingga saya tidak tahu lagi mana piring. Tapi saya beli. Itu pertanyaan. Itu intinya, saya beli. Bayangkan saya hidup dikelilingi piring, tapi saya beli piring sendiri. Cuman 2.000 Mas Bro, sendok cuman 1.500, mangkok 3.000, nggak habis 10.000 sampean beli. Masa sendok warung, sendok pondok, sendok Pak Yai hilang? Terlalu miskinkah dirimu? Abang meremehkan? Tidak, saya tidak meremehkan karena engkau itu orang yang mampu tapi pelit sehingga berhak untuk saya permalukan. Tapi tidaklah, saya tidak mempermalukan. Saya cuma guyon saja, tapi guyon yang serius. Kalau kamu tidak mau memaafkan kesalahan saya, kata Kang Isma tadi, ya bukan kata saya. Saya akan mengambil kata Kang Isma. Maka kamu lebih jahat daripada Fir'aun dan iblis. Naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan Acok tidak seperti itulah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya, kita. Dan kesalahan kekurangan saya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Acara selanjutnya, sambutan yang kedua yang akan disampaikan kepada saudara kita Al-Ustadz Rasid Murdis. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Al-Mukarram Romo Yai Solehuddin Sofwan beserta keluarganya yang saya hormati, selanjutnya penasihat pondok Kang Gozali, yang saya hormati selanjutnya Ketua Pondok Kang Subki Masyhari, dan yang saya hormati selanjutnya para pengurus Pondok Pesantren Darul Hikmah. Pertama-tama kata Kang siapa tadi yang ceramah? Isma, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Kang Siha, bersyukurnya atas apa? Atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang sangat nikmat di pondok ini adalah
ketika kita meriang pada malam Senin. Itu kenikmatan yang tiada tara. Ketika kita mendapatkan kenikmatan tersebut, selayaknya lah kita bersyukur. Kata Kang Siha, la in syakartum yang tadi disampaikan, la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, ini firman Allah ya. Kalau kita bersyukur, nanti nikmat tersebut akan ditambah. Ya, akan ditambah. Ketika kita mendapat nikmat meriang malam Senin dan kita bersyukur, terima kasih ya Allah sehingga besok saya tidak maka insya Allah bukan malam Senin saja, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu hingga malam Senin selanjutnya diberikan kenikmatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika diberikan nikmat dia malah misu-misu, berkufur dia. Tidak terima. Kenapa aku terus, kata Kang Aco. Kenapa aku terus? Ya bola, kenapa kok Kang Aco terus? Karena Kang Aco ini orang yang paling sabar di pondok ini. Ya Kang Aco ya. Innallaha ma'as sabirin. Wah, tuh. Kang Aco yang paling sabar, hatinya yang paling lapang. Ya. Pernah enggak nengok Kang Aco marah? Berarti Kang Aco lagi bercanda. Ya Kang Aco ya. Jarang ada orang yang seperti Kang Aco. Iya, jarang. Direndahkan, dia bersabar, ditinggikan, dia ngelunjak. Ya. Iya. Itu tadi kita harus bersyukur ya. Udahlah, terus panjang-panjang. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ketika Pak Yai masih mengajar di lokal Alfia 2, itu kan ada sekitar lokal yang dekat dengan lokal saya. Ketika kalian pulang atau balik terlebih dulu, usahakan ketika turun dari lift, ketika turun dari tangga, itu omongannya, suaranya tolong dikecilkan, ya, tolong dikecilkan. Anjing saja, ketika bertemu dengan tuannya, ya, itu bunyinya tuh enggak, tapi pelan, bunyinya pelan, atau bahkan bermanja-manja anjing tersebut. Tanya Kang Habib tuh sering tuh pengalaman. Iya Kang Habib ya. Anjing saja kalau ketemu tuannya itu tunduk, sopan, santun. Bagaimana dengan kita yang katanya santri? Hah? Oh, yes, keluar, pulang. Wah, kayak monyet yang baru dilepaskan dari kandang gitu kan. Loncat sana, loncat sini. Berdebuk. Nah, itu kan. Apalagi sampai misu-misu, itu sangat tidak pantas. Jadi saya mohon sangat dijaga adabnya ya. Terus selanjutnya ini dari seksi dokumentasi, seksi per YouTubean dari Kang Malik. Nanti kan bagi HP. Nah, sekarang pondok kita nih sudah maju, sudah ada YouTube-nya. Sudah ada akun Facebook-nya. Kita yang sebagai santri wajiblah hukumnya kita mendukung pondok kita, mengharumkan nama pondok kita ini dengan cara kata Atta itu subscribe itu gratis, kotanya yang bayar. Nah itu. Udah ya. Terus saya meminta maaf tadi di awal ada kekeliruan ya Kang Azam. Mana Kang Azam? Jangan kecewa, Kang Samsul mohon maaf. Oke, langsung saja untuk petugas Senin yang akan datang. Nanti kan Selasa kita hari raya. Terus selanjutnya selepas hari raya itu masukan. Nanti ketemu Senin kan? Nah, Senin ini petugasnya. Sebagai MC kita minta kepada Kang Adib.
Qori kita minta kepada Kang Zidan, Dai Syukroni. Kang Zidan nih multi talent dia, apa aja bisa. Semulti talentnya saya yang disebutkan Kang Isma tadi, itu lebih multi talent Kang Zidan lagi. Kalian tidak tahu kan? Karena Kang Zidan ini orangnya tawadhu. Tak mau dia menampak-nampakkan kehebatannya. Saking tawaduknya Kang Zidan sampai tidak kelihatan tadi kan, padahal badannya besar. Sholawat kita minta kepada Dede Azam. Mana Dede Azam? Tak jadi tadi, jadi kita minta lagi minggu depan. Ceramah kita minta kepada Kang Heri. Yang mana namanya Kang Heri? Ceramah kedua kita minta kepada Kang Fani. Kalau tahun lalu Kang Fani ini salah satu penceramah yang monumental. Iya. Timbulnya itu sangat spektakuler. Sehingga tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Ini Kang Fani ya, ditunggu aksinya minggu depan. Untuk Bilal kita minta kepada adik kita Ardi, sekarang lagi mendapat nikmat. Khotib kita minta kepada Kang Jabbar. Dan doa kita minta kepada Ustadz Sirot. Ya, Ustadz Sirot. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk para petugas harap dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau terdapat kata-kata saya yang menyinggung kalian, saya mohon maaf. Dan mestilah kalian harus memaafkan. Karena kalau kalian tidak memaafkan, kata Kang Isma tadi, ya itulah lebih buruk daripada Fir'aun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada beliau terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kang Zidan. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mengundurkan diri. Jikalau saya terdapat kesalahan maupun kehilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina ya'lamun Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala barakatuh ala rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamid hamdan yafi ni'am wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballiguna biha aqsal khair min jamil khairatil hayati wa talmatu ala yusufi salim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma'u min amalin la yurfa'u min sinna tasbah. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa fil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Allahumma sholli wa sallim ala Bang, belum bang.